Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Halo Bapak. Apa kabarnya nih? Pada kesempatan kali ini saya Siti Wahida dengan NIM 123210004 akan menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Artificial Intelligence for Education. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu, yakni Bapak Mustaqim MPD, yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Dan pada kesempatan kali ini pun, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi, perhatikan ya. Oke, kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Apa itu? Pertanyaannya adalah, jelaskan arti artificial intelligence. Berikan 3 contoh aplikasi AI yang saat ini digunakan dan jelaskan cara kerjanya. Oke, gini ya teman-teman. Arti dari artificial intelligence sendiri itu adalah apa? Artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini adalah bidang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan sistem dan program yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Artificial intelligence ini termasuk kemampuan untuk belajar dari pengalaman, memahami bahan alami, mengenali pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah. Nah, AI ini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, AI terbatas. Yang kedua, AI umum. Yang ketiga, dan pembelajaran umum. AI terbatas ini adalah atau sering kita sebutnya narrow AI. Narrow AI. Nah, narrow AI ini tuh adalah sistem yang dirancang untuk melakukan tugas spesifik seperti pengenalan suara, rekomendasi produk. Kalau yang suka belanja online ya, suka ada nih rekomendasi produk. Dan juga tentang permainan. Jadi selain produk pasti permainan atau aplikasi pun pasti direkomendasikan oleh AI terbatas ini. Yang kedua, AI umum atau general AI. Konsep AI ini memiliki kemampuan setara dengan kecerdasan manusia dalam berbagai tugas, meskipun saat ini belum ada contoh AI umum yang sepenuhnya terwujud. Yang ketiga, yaitu pembelajaran mesin. Nah, pembelajaran mesin ini adalah menggunakan algoritma. Untuk apa? Untuk menganalisis data, belajar data tersebut, dan membuat prediksi atau keputusan tanpa pemrograman eksplisit. Lalu apa 3 contoh artificial intelligence ini dalam kehidupan kita, dalam yang sering kita gunakan gitu, dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan yang pertama itu ada asisten virtual, yang kedua ada sistem rekomendasi yang di AI umum tadi ya. Yang ketiga itu ada mobil otonom atau Tesla. Nah, asisten virtual. Asisten virtual ini menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami untuk memahami dan merespon proses atau perintah suatu pengguna. Ketika pengguna mengajukan atau menyatakan pertanyaan atau memberikan suatu perintah, nah suara itu tuh dapat diubah menjadi sebuah teks. Nah, algoritmanya itu kemudian menganalisis teks untuk memahami maksudnya, dan sistem ini pun mencari informasi relevan yang cocok dengan pertanyaan yang pengguna tadi tanyakan. Ataupun bisa dengan menjalankan tugas yang diminta yang tadi ya. Misal kita tanya nih ke asisten virtual, bagaimana cuaca hari ini, dan asisten virtual ini pun akan menjawab dengan sangat menyesuaikan dengan
kota yang kita tempati. Jadi nggak akan mungkin asisten virtual ini tuh salah memberikan data ya. Pasti datanya itu selalu sesuai dengan tempat yang kita tempati. Tapi kita juga tidak boleh sepenuhnya mempercayai itu, karena ya belum tentu terjadi. Misalkan hari ini akan ada hujan yang sangat lebat misalkan, kan belum tentu hujan itu akan terjadi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Contoh yang kedua itu sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi ini biasanya itu contohnya itu adalah seperti Netflix, Amazon, dan lain-lain. Nah, sistem rekomendasi ini tuh adalah sistem yang menggunakan teknik pembelajaran mesin. Untuk apa? Untuk menganalisis perilaku pengguna, preferensi, dengan mempelajari data histeris seperti item yang telah ditonton atau dibeli. Maka sistem ini pun dapat mengidentifikasi pola dan memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi. Algoritmanya pun sering kan digunakan adalah algoritma yang sering digunakannya itu yaitu filtrasi kolaboratif, di mana sistem merekomendasi item berdasarkan kesamaan dengan pengguna lain yang memiliki preferensi yang sesuai. Yang selanjutnya yang terakhir itu adalah mobil otonom. Nah, mobil otonom yang pernah ya kita lihat di dalam kelas itu seperti apa contohnya. Nah, seperti ini ya contoh mobil otonom tuh, yaitu seperti Tesla. Nah, mobil otonom itu tuh mengendalikan berbagai teknologi AI, termasuk pengenalan objek dan pembelajaran mendalam, deep learning. Sensor dan kamera di mobil mengumpulkan data tentang lingkungan sekitar. Nah, sensornya itu tuh seperti menyensor apa? Ya seperti menyensor yang jalan kaki, kendaraan lain yang ada di sekitar mobil itu, dan mematuhi rambu lalu lintas. Oke. Data ini diproses untuk melalui model pembelajaran mendalam untuk mengenali objek dan memahami situasi. Berdasarkan analisis, sistem ini pun mengambil keputusan untuk mengemudikan mobil dengan aman, seperti bisa dipercepat mobilnya, bisa diperlambat, ataupun bisa berbelok-belok. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya yaitu, jelaskan perbedaan antara sistem artificial intelligence dan sistem komputer konvensional. Oke. Yang pertama, perbedaan antara sistem artificial intelligence dengan sistem komputer konvensional itu dapat dilihat dari beberapa aspek. 1. Pendekatan pemecahan masalah. 2. Kemampuan pembelajaran. 3. Tugas yang dapat dikerjakan. Lalu yang terakhir yaitu interaksi dengan lingkungan. Jadi ada berapa? Ada 4. Oke. Perbedaan yang pertama yaitu dari segi pendekatan pemecahan masalah. Emang bedanya apa sistem AI sama sistem komputer konvensional? Nih, di sini yang akan dibahas ya. Sistem AI ini menggunakan algoritma yang dirancang untuk belajar dari data, mengenali pola, mengenali pola dan mengambil keputusan secara otonom. AI juga dapat beradaptasi dengan situasi baru dan meningkatkan kinerjanya dengan seiring berjalannya waktu. Sedangkan sistem komputer konvensional itu mengandalkan instruksi yang telah diprogram secara eksplisit untuk menyelesaikan tugas tertentu.
Jika terjadi situasi yang tidak terduga, sistem ini biasanya tidak dapat menyesuaikan diri tanpa intervensi manusia. Jadi AI sama sistem komputer ini tentu berbeda ya, dari segi yang pertama. Dari segi yang kedua, yaitu kemampuan pembelajaran. Sistem AI itu dapat belajar dari pengalaman melalui metode seperti pembelajaran mesin. Sistem ini dapat meningkatkan akurasi dan efisiensinya dengan menganalisis data baru dan menyesuaikan dengan modelnya. Sedangkan sistem komputer konvensional yaitu tidak memiliki kemampuan untuk belajar atau beradaptasi. Fungsi dari komputer ini tuh tetap sama, kecuali jika diprogram ulang oleh pengembangnya. Jadi komputer itu masih bisa kayak AI, tetapi ada syaratnya, harus diprogram ulangkan kembali. Oke. Yang selanjutnya yaitu perbedaan dari segi tugas yang dapat dikerjakan. Sistem AI ini cocok untuk tugas yang kompleks dan tidak terstruktur, seperti pengenalan suara, pengenalan gambar, dan analisis data. Analisis data yang besar ya, cukup besar. AI dapat menangani situasi yang melibatkan ketidakpastian dan variabilitas. Sedangkan sistem komputer ini tuh efektif untuk tugas yang terstruktur. Kalau AI tadi tidak terstruktur, kalau komputer ini tentu terstruktur dan dapat dipecahkan dengan algoritma yang jelas seperti perhitungan matematis, pengelolaan data sederhana, dan pengelolaan database. Oke, dari segi yang terakhir yaitu interaksi dengan lingkungan. Sistem AI ini dapat berinteraksi dengan lingkungan dan membuat keputusan berdasarkan input yang telah diterimanya. Misalkan, yang tadi contohnya kita ambil mobil otonom yang bereaksi terhadap lampu lalu lintas. Jadi kan tadi tuh mobil tuh bisa memperlambat, mempercepat, ataupun berbelok-belok. Oke, kalau sistem komputer beroperasinya tuh berdasarkan input dan output yang telah ditentukan sebelumnya. Mereka tidak dapat beradaptasi dengan kondisi baru tanpa pemrograman ulang. Oke, dengan demikian AI menawarkan fleksibilitas dan kemampuan yang jauh lebih besar dalam menghadapi sistem kompleks dibandingkan dengan sistem komputer konvensional yang lebih terfokus dan tugas-tugas tertentu, dan tugas-tugas tertentunya tuh sudah terprogram. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan intelligence agent. Sebutkan 3 contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, intelligence agent itu secara definisi adalah sebuah sistem yang dirancang untuk bekerja secara otomatis dan responsif dalam lingkungan tertentu. Sistem ini memiliki sensor yang menerima input dari lingkungan dan memberikan respon atau tindakan sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan oleh pembuatnya. Tujuannya yaitu untuk memfasilitasi tugas manusia dengan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam melakukan berbagai operasi. Berikut adalah 3 contoh intelligence agent dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, yaitu spam filter on Gmail. Yang kedua, price comparison on online shopping sites. Yang ketiga, Google Assistant. Apa sih itu spam filter on Gmail? Yaitu intelligence agent seperti ini tuh dapat mendeteksi dan menghilangkan surat palsu atau spam yang masuk ke inbox pengguna.
Lalu bagaimana cara kerjanya? Sistem ini tuh menggunakan pengetahuan bawaan untuk mengidentifikasi surat palsu berdasarkan kata-kata tertentu, tanda tangan digital, dan pada perilaku pengguna. Manfaatnya yaitu untuk membantu menjaga privasi dan kesegaran inbox pengguna dengan otomatis menghilangkan konten yang tidak relevan. Yang kedua, price compression on online shopping sites, yaitu sebagai filter harga termurah pada situs belanja online, dapat membantu pengguna menemukan produk dengan harga terendah. Cara kerjanya itu, sistem ini menerima input dari database harga produk dan melakukan pembandingan harga secara real time untuk menyediakan informasi yang akurat. Manfaatnya yaitu untuk mempermudah proses pencarian barang dengan merekomendasi opsi harga terbaik bagi konsumen. Dan yang terakhir yaitu Google Assistant. Google Assistant ini adalah contoh intelligence agent yang dirancang untuk membantu pengguna dalam melakukan berbagai tugas seperti mencari informasi, mengatur jadwal pertemuan, dan membaca email otomatis. Sistem ini pun bekerjanya yaitu dapat mendeteksi suara pengguna dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk memberikan jawaban dalam bentuk pesan suara. Manfaatnya tentu saja menambahkan kemudahan dalam fleksibilitas melakukan tugas harian tanpa harus manual kembali ya. Jadi udah dipermudah gitu oleh Google Assistant ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 yaitu apa yang dimaksud dengan STEAM dalam pembelajaran? Dan jelaskan implementasi STEAM dalam pendidikan anak usia dini. Nah, STEAM itu tuh adalah sebuah singkatan di mana S-nya itu adalah science, T-nya itu adalah teknologi, E-nya itu adalah urgent sharing atau rekayasa, A-nya itu ada art, seni, dan M-nya itu adalah matematik. Oke. Pembelajaran STEAM adalah pendekatan yang mengintegrasikan 5 disiplin ilmu seperti sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematik. Model ini pun bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif pada siswa serta mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di era abad 12. Implementasi STEAM dalam PAUD yaitu pertama, kegiatan eksplorasi sains. Yang kedua itu adalah proyek teknologi sederhana. Selanjutnya kegiatan seni terintegrasi. Selanjutnya permainan matematika integratif. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dalam kelompok. Yang pertama ada apa tadi? Kegiatan eksplorasi sains. Kegiatan eksplorasi sains ini menggunakan bahan-bahan sederhana seperti air, tanah, dan tanaman. Untuk mengajarkan konsep dasar sains pada anak-anak dapat dilakukan melalui eksperimen kecil seperti menanam biji, lalu anak-anak diminta untuk mengamati pertumbuhannya. Ini tuh bertujuan untuk mendorong anak-anak untuk bertanya dan mencari jawaban melalui pengamatannya yang tadi pengamatan yang sedang berlangsung. Yang kedua yaitu proyek teknologi sederhana. Mengajak anak-anak untuk membuat mainan dari barang bekas, yaitu barang yang emang sudah tidak terpakai, seperti kardus yang kita bisa jadiin sebuah robot, yang kardus itu kita rancang menjadi sebuah robot seperti sebuah mainan lainnya. Ini tuh dapat
bertujuan untuk mengajarkan mereka tentang desain dan fungsi teknologi sambil memupuk kreativitas anak. Yang ketiga, kegiatan seni terintegritas. Kegiatan seni terintegritas ini menggabungkan seni dengan sains melalui proyek melukis menggunakan bahan alami seperti sayuran ya yang bisa menjadi sebuah warna ataupun rempah-rempah seperti kunyit dan lain-lainnya. Ini tuh bertujuan untuk memperkenalkan konsep warna dan tekstur sambil memberikan kebebasan berekspresi melalui seni. Yang keempat yaitu permainan matematika interaktif, yaitu menggunakan permainan yang menghitung. Perhitungan ini seperti menghitung jumlah mainan atau menyusun balok dan lain sebagainya. Tujuannya itu untuk apa? Untuk membantu anak memahami konsep dasar matematika dengan cara yang sangat menyenangkan. Yang kelima itu adalah kolaborasi dalam kelompok. Mengorganisir kegiatan kelompok di mana anak-anak bekerja sama untuk menyelesaikan tugas seperti membangun struktur dari balok. Tujuannya ini adalah untuk mendorong kerjasama dan komunikasi di antara anak-anak. Nah, jadi dengan menggunakan metode STEAM dalam pendidikan anak usia dini, diharapkan anak-anak itu dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berpikir kritis, kreatif, serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap dunia di sekitar mereka. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana cara agar pemanfaatan artificial intelligence dalam pembelajaran berjalan efektif dan efisien? Jelaskan dan berikan contohnya. Oke, pemanfaatan artificial intelligence ini dalam pembelajaran bisa dilakukan secara efektif dan efisien dengan mengikuti beberapa langkah strategis berikut. Adalah beberapa cara serta contohnya. Yang pertama, personalisasi pembelajaran. AI ini dapat menganalisis kemampuan dan gaya belajar siswa untuk memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan individu. Contohnya apa? Contohnya itu adalah platform pembelajaran seperti di Khan Academy menggunakan algoritma AI untuk merekomendasikan video dan latihan yang sesuai dengan kemajuan belajar siswa. Yang kedua, penggunaan chatbot untuk dukungan pembelajaran. Chatbot ini tuh berbasis AI dapat dijawab pertanyaan siswa secara instan atau jawabannya tuh secara langsung. Nah, chatbot ini tuh memberikan bantuan tambahan di luar jam sekolah. Contohnya itu adalah chatbot seperti Duolingo Bots membantu siswa belajar bahasa dengan berinteraksi secara real time, memberikan umpan balik langsung. Yang ketiga, analisis data. AI juga dapat menganalisis data performa siswa untuk mengidentifikasikan area yang membutuhkan perhatian yang lebih, seperti LMS ya, System Learning Management System LMS, yang dilengkapi AI seperti Modly. Modly itu tuh dapat apa? Dapat melacak kemajuan siswa dan memberikan laporan kepada guru untuk intervensi yang tepat. Kalau di mahasiswa tuh ada LMS Inaus ya. Nah, itu tuh adalah salah satu contoh dari AI. Jadi, Learning Management System, LMS. Oke, yang selanjutnya yaitu stimulasi dan pembelajaran berbasis game. AI dapat digunakan untuk membuat simulasi atau games edukasi yang interaktif. Ini tuh berfungsi untuk apa? Untuk memfasilitasi pembelajaran melalui pengalaman langsung. Contoh seperti platform di
Craft Education Edition menggunakan elemen game dan AI untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan interaktif. Selanjutnya, pembelajaran adiktif. Sistem AI ini pun dapat menyesuaikan tingkat kesulitan materi secara otomatis berdasarkan kinerja siswa. Apa contohnya? Yaitu program seperti Smart Sparrow memungkinkan pengajaran yang adaptif, menyesuaikan konten berdasarkan interaksi sesuai dengan waktu yang nyata. Yang selanjutnya yaitu automasi penilaian. AI ini dapat digunakan untuk mengotomatiskan proses penilaian, mengurangi beban kerja guru, dan memberikan umpan balik yang cepat kepada siswa. Contohnya, alat seperti Grandscope menggunakan AI untuk menilai pekerjaan rumah dan ujian secara otomatis sehingga guru pun dapat lebih fokus pada sistem pengajaran. Yang terakhir yaitu pembelajaran kolaboratif dengan AI. AI ini dapat mendukung pembelajaran kolaboratif dengan mencocokkan siswa berdasarkan minat dan kemampuan mereka untuk membuat proyek grup. Apa contohnya? Yaitu platform seperti di Edmodo dapat memfasilitasi kelompok belajar yang diorganisir oleh AI, memungkinkan siswa bekerja sama secara lebih efektif. Nah, kesimpulannya yaitu dengan mengintegrasikan artificial intelligence secara strategis dalam pembelajaran, proses edukasi dapat menjadi lebih personal, interaktif, dan efisien. Penting untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan pendekatan ini agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa. Oke, sekian pembelajaran yang dapat saya jelaskan di pematerian ujian tengah semester ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan atau penyebutan aplikasi atau contoh, karena saya pun masih dalam tahap pembelajaran. Demikian, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan tugas yang mantap. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.